Dalam buku-buku sejarah sekolah, Soekarno sering digambarkan sebagai sosok yang hampir sempurna, sang proklamator, sang orator ulung, pemimpin yang berani menantang dunia. Tetapi, seperti tokoh besar lain dalam sejarah, Soekarno juga manusia. Ia punya sisi gelap, kontroversi, keputusan yang diperdebatkan, dan masa lalu yang tidak selalu diceritakan dalam pelajaran sekolah. Inilah fakta-fakta tentang Soekarno yang jarang disebut di buku pelajaran, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk melihat sejarah seutuhnya. Pertama, kehidupan pribadinya penuh kontroversi. Satu hal yang jarang dibahas dalam buku sekolah adalah fakta bahwa Soekarno memiliki banyak hubungan dan pernikahan. Bahkan di tengah masa kepemimpinannya, ia menikah berkali-kali dengan Inggit Garnasih, Fatmawati, Hartini, hingga beberapa figur yang kemudian dikenal luas seperti Ratna Sari Dewi. Sebagian hubungan ini berujung polemik, terutama perceraian dengan Inggit Garnasih, wanita yang setia menemaninya saat masa-masa sulit dan penjara. Bagi banyak sejarawan, kehidupan cinta Soekarno adalah salah satu sisi paling manusiawi dan paling kontroversial dari seorang pemimpin besar. Kedua, Soekarno sering mengambil keputusan tanpa mendengarkan peringatan para menteri. Sebagai orator dan pemimpin revolusi, Soekarno punya gaya kepemimpinan yang sangat personal. Banyak keputusan penting, termasuk politik luar negeri, hubungan dengan Blok Timur, dan pembubaran konstituante diambil berdasarkan insting politik pribadi, bukan hasil musyawarah panjang. Beberapa menteri dan penasihat sering mengeluh bahwa Soekarno tidak selalu realistis, terlalu percaya pada karisma diri, dan seringkali mengabaikan fakta ekonomi yang memburuk. Di masa demokrasi terpimpin, suara-suara berbeda semakin sulit terdengar. Inilah sisi lain Soekarno yang jarang dibahas, seorang pemimpin besar, tapi juga sangat dominan. Ketiga, hubungan erat dengan PKI bukan sekadar isu. Buku sekolah hanya menyebut Soekarno sebagai penyeimbang kekuatan politik. Namun fakta sejarah menunjukkan bahwa hubungan Soekarno dengan PKI jauh lebih dekat daripada gambaran resmi. Soekarno melihat PKI sebagai kekuatan massa yang besar, terorganisir, dan loyal padanya. Ia memberi PKI ruang politik luas dalam pemerintahan dan sering tampil bersama pemimpin PKI, D.N. Aidit. Banyak jenderal dan pemimpin agama telah memperingatkan kemungkinan bahaya. Namun Soekarno bersikukuh, PKI adalah bagian dari konsep Nasakom nasionalisme, agama, dan komunisme yang ia anggap bisa bersatu. Konsep ini kemudian menjadi salah satu elemen kontroversial terbesar dalam masa pemerintahannya. Keempat, Soekarno sering menggunakan retorika untuk menutupi masalah ekonomi. Di era 1960-an, Indonesia mengalami inflasi ratusan persen, kemiskinan ekstrem, nilai rupiah yang jatuh, dan utang luar negeri yang menggunung. Namun pidato Soekarno sering mengalihkan fokus masyarakat pada perjuangan anti-imperialisme, kebanggaan nasional, dan proyek-proyek besar seperti monumen dan stadion. Beberapa sejarawan menyebut strategi ini sebagai politik simbolik, mengalihkan perhatian publik dari krisis ekonomi melalui retorika kebangsaan dan proyek raksasa. Sisi ini jarang diungkap di buku pelajaran yang lebih menekankan keberaniannya dalam bidang politik internasional. Kelima, Soekarno mengkonsolidasikan kekuasaan hingga menjadi pemimpin hampir tanpa oposisi. Setelah Dekret 5 Juli tahun 1959, Soekarno membubarkan konstituante dan menetapkan kembali Undang-Undang Dasar ke-1945. Langkah ini secara efektif mengembalikan kekuasaan besar ke tangan presiden. Sejak itu, Soekarno memiliki kontrol hampir penuh atas negara, parlemen tidak dipilih rakyat, partai politik dilemahkan, kebebasan pers dibatasi, dan perbedaan pendapat sering dianggap ancaman terhadap revolusi. Walau bertujuan menciptakan stabilitas nasional, konsentrasi kekuasaan ini menjadi kontroversi besar dalam sejarah politik Indonesia. Keenam, Soekarno juga dikritik karena terlalu dekat dengan negara-negara komunis selain PKI. Di dalam negeri, Soekarno dikenal dekat dengan Tiongkok di bawah Mao Zedong, Uni Soviet, serta negara-negara sosialis lainnya. Kedekatan ini membuat Indonesia terlibat dalam konflik global Perang Dingin, dan pada saat bersamaan membuat hubungan dengan negara-negara Barat memburuk drastis. Sebagian diplomat Indonesia menganggap langkah ini terlalu berisiko dan menyebabkan Indonesia terisolasi secara ekonomi. Kedelapan, Soekarno tetaplah tokoh besar namun lengkap dengan kekurangannya. Sejarah bukan untuk mengidolakan atau mencaci. Soekarno tetap merupakan salah satu tokoh terbesar di abad ke-20,
proklamator, pemersatu bangsa, dan orator yang mampu membuat dunia menoleh. Namun melihat Soekarno dari sisi manusiawinya, sisi yang tidak sesuci dalam buku pelajaran, membuat kita memahami bahwa sejarah penuh nuansa, bahwa pemimpin besar tetap punya kesalahan, dan bahwa kita harus belajar dari dua sisi, keberhasilan dan kegagalan. Itulah cara paling jujur untuk menghargai sejarah bangsa.